Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam program iBreak edisi hari ini. Tentu ini masih di bulan Syawal. Saya mewakili kerabat kerja iNews seluruhnya dari Biro Jawa Timur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berbicara masalah fenomena lebaran pemirsa yang tidak bisa dilepaskan adalah tentu arus mudik dan juga arus balik. Nah, biasanya ketika arus balik ini diiringi dengan adanya fenomena urbanisasi, perpindahan dari masyarakat kota maupun pinggiran perkotaan menuju ke kota-kota besar. Salah satunya adalah kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, urbanisasi ini memang masih begitu lekat dengan yang namanya menjadi fenomena di pasca Lebaran. Memang membawa dampak positif bagi para pelaku migrasi, tapi tidak sedikit pula urbanisasi ini menjadi beban bagi wilayah perkotaan karena memang ini akan tentu menambah jumlah penduduk dan juga beban kota itu sendiri. Lantas seperti apa kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia untuk menerima fenomena urbanisasi tahunan yang terjadi pada tahun ini? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Cak Abdul Ghani Muklas Niam, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Cak Ghani. Pagi, Sehat Cak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terpancar dari senyumnya. Dan juga ada Pak Andri Arianto MA, pengamat sosial. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Kabar sehat Pak Andri? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Barangkali saya ingin ke Pak Andri terlebih dahulu. Ya. Pak Andri, apakah di tahun 2025 ini urbanisasi masih begitu lekat dan masih begitu nyata terjadi di kota-kota besar, Pak Andri? Ya, pastinya. Itu pastinya. Jadi kalau mau jujur kita harus melihat Surabaya ini di awal abad 20 1 tahun mundur. Mulai tahun 1900 sampai tahun 2000. Itu tidak pernah surut urbanisasi. Oke. Baru dan selain tidak pernah surut itu memunculkan beban. Ya, tentu, pasti. tentu. Dan beban itu sampai hari ini kita rasakan nyata. Ya. Yang pasti adanya kesenjangan. Bagaimana perumahan-perumahan di zaman kolonial itu yang begitu tertata rapi, air, pembuangan dan sebagainya. Tapi karena urbanisasi itu memunculkan kampung, bantaran kali, memunculkan bangunan liar, memunculkan bahkan di beran-beran gang-gang yang batas itu ya. Termasuk yang tinggal di sepanjang rel kereta api. Iya, betul. Nah, itu sudah terjadi di Surabaya sejak tahun 1900 sampai tahun 2000 setelah desentralisasi tentunya. Maka tantangannya adalah bisa nggak kita merubah ini tidak menjadi beban tapi menjadi hal yang positif pasca tahun 2000 hingga sekarang ini. Oke, siap. Jadi urbanisasi ini antara untung atau buntung, tidak hanya bagi para pelaku migrasinya, tapi juga bagi daerahnya sendiri, untung atau buntung menerima para pendatang yang jumlahnya juga tidak sedikit tentu. Cak Goni melihat kota Surabaya juga masih menjadi kota favorit jujukan para pelaku migrasi. Memang kota Surabaya ini siap setiap tahunnya untuk selalu menerima jumlah pendatang yang itu nggak sedikit jumlahnya. Ya, dari tadi sudah diutarakan oleh Mas Andri. Ini kan menjadi tantangan pemerintah kota Surabaya perihal persoalan jumlah kependudukan. Tempo hari yang lalu teman-teman di Spenduk Capil menyampaikan kepada kita bahwasanya penambahan penduduk mulai tahun 2003 sampai 2024 itu pasca arus balik itu hampir kurang lebih mencapai 24 ribuan jiwa. Lah, maka dari itu tahun 2025 ini Pak Wali Kota sudah mempertegas perihal persoalan itu. Nah, sementara DPRD mendorong agar perangkat-perangkat yang ada di paling bawah termasuk RT maupun RW untuk melakukan pendataan secara masif agar hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi, identitas masing-masing atau apapun. Lah, kayak contoh perihal persoalan. Nah, nantinya kan kita akan menghadapi persoalan SPMB yang baru, PPDB dan sebagainya itu. Sampai ketika data kependudukan itu tidak jelas, ya yang kita takuti tadi Pak Andri kan angka kejahatan, kriminalitas, pengangguran, kesenjangan dan sebagainya itu. Padahal di kota Surabaya ini sungguh dalam artian APBD itu diberikan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga kota Surabaya. Sampai saja lahir saja dibiayai oleh pemerintah kota. Itu kan menjadi hal yang tersendiri. Jadi program-program ini menjadi daya tarik tersendiri agar orang itu bermigrasi ke kota Surabaya.
Lah maka dari itu apa? Ya paling tidak kalau datang kita tidak pernah menghambat atau apapun. Contoh banyak yang perguruan tinggi di sini. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah seperti itu dan kuliah tidak ada masalah. Tapi mereka terus datang punya niatan tertentu, itu pasti akan berhadapan dengan pemerintah Kota Surabaya. Ya. Nah, Pak Andri, saya ingin kembali ke Anda. Bagi para pelaku migrasi ini seringkali punya anggapan motivasi mereka pindah ke kota besar, salah satunya kota Surabaya, adalah mereka menilai bahwa kota besar punya begitu banyak peluang, baik itu pekerjaan ataupun usaha. Tapi di zaman ekonomi saat ini yang barangkali beberapa pihak mengatakan ekonomi sedang jatuh-jatuhnya, sedang susah-susahnya, tercermin dari IHSG bagi mereka yang bermain saham atau lain sebagainya. Apakah ini masih menjadi penilaian yang tepat bahwa di kota besar peluangnya memang masih besar? Ya, selain melihat peluang, ini juga kita harus melihat sebagai tradisi. Karena ini sudah terjadi lama sejak zaman kolonial. Orang melakukan urbanisasi ke Surabaya itu penting. Karena satu tipikal kota ini, ini kota industri. Yang kedua kota perdagangan. Terus memunculkan pusat-pusat bisnis baru. Nah, bagi mereka yang mengadu nasib datang ke Surabaya, sebetulnya itu hal yang wajar karena APBD Kota Surabaya tertinggi sejak nomor 1 di Jatim. Terus kemudian ada pengembangan kota yang namanya urban sprawl. Pengembangan kota di pinggir-pinggir sekarang terbuka semua. Kalau kita mau jujur, kita tidak bisa mengatakan bahwa mana sih pinggiran Surabaya, nggak ada, semuanya tengah kota. Iya, Surabaya tinggal barat, timur, atau yang mana? Tinggal yang mana, semuanya tengah kota, nggak ada. Kalau dulu orang melihat di Gunung Anyar itu apa? Sekarang sudah kota mandiri. Di wilayah barat, di Lakar Santri, apa itu? Mewah, nggak ada yang pinggiran karena urban sprawl. Pergeseran-pergeseran itu semakin banyak dan tumbuh, dan semuanya memunculkan pusat bisnis baru. Nah, itu yang masih mendorong orang ke Jawa Timur. Nah, tapi nyambung dari Pak Goni tadi, apakah itu tidak berdampak? Iya, itu berdampak. Salah satunya yang konkret itu berdampak pada IPM Kota Surabaya, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya, yang mulai naik turun, tidak bisa stabil. Kenapa? Karena orang datang ke Surabaya tujuannya tidak bersekolah, cari pekerjaan, cari kehidupan. Sehingga ketika dilakukan indeks pembangunan manusia, yang lulusan SD misal, kita naikkan ke SMP akan sulit sekali. Karena dia bertujuan di sini itu cari pekerjaan. Tidak saya sekolah. Beda dengan orang datang ke Malang. Orang ke Malang ngapain? Kuliah. Selesai. Kalau ke Surabaya apain? Aku niatnya kerja. Itu yang salah satu dampaknya begitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Namun ada hal baik yang sekarang ini, bagaimana terutama setelah desentralisasi tahun 99, 2000 sampai sekarang, lebih-lebih di pemerintahan kota sekarang yang mulai berani membuka diri untuk pemerintah sekarang, baik eksekutif legislatif, itu untuk menjadikan kota yang inklusif. Nah, itu yang kita harapkan itu bisa kita pikirkan bersama. Siap. Tentu setelah ini kami ingin tahu seperti apa pemerintah Kota Surabaya menyikapi banyaknya jumlah pendatang baru yang datang ke Kota Surabaya untuk meminimalisir supaya tidak buntung, tapi supaya bisa untung dengan adanya kedatangan jumlah penduduk baru itu tersebut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Tadi di segmen pertama disampaikan fakta dari Cak Goni bahwa dari tahun 2003 hingga 2024, setiap arus mudik dan arus balik di Hari Raya Idul Fitri ada sekitar 24.000 lebih masyarakat pendatang yang datang ke Kota Surabaya untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan, mencari penghidupan baru. Nah, otomatis setiap tahun jumlah penduduk Kota Surabaya akan terus bertambah, dan bukan tidak mungkin masyarakat asli Kota Surabaya juga akan semakin terpinggirkan karena harus bersaing dengan jumlah pendatang yang tidak sedikit. Lantas bagaimana pemerintah Kota Surabaya harus menyikapinya, Cak? Bagaimana pemerintah mengelola jumlah pendatang dan juga memunculkan persaingan yang positif dengan masyarakat asli Kota Surabaya? Ya, di lain sisi kita menata sedemikian baik untuk kepentingan warga Kota Surabaya, juga sekaligus bagaimana mengendalikan kependudukan ini dengan baik dan inklusif tadi. Jadi dalam artian bahwa tempo hari yang lalu sudah disampaikan oleh Kadispendidik Capil, yakni Pak Edi menyampaikan kami mendorong untuk digalakkan
operasi-operasi di tingkatan bawah, Oke. di antara rumah kos-kosan dan sebagainya. Kalaupun ya rumah kos-kosan pun itu bisa diterbitkan KTP. Sementara yang terpenting adalah pihak rumah kosnya tidak ada masalah. Itu sampai disampaikan seperti itu guna identifikasi data kependudukan itu agar itu tertata dengan betul. Jadi jangan sampai muncul perihal hal yang kita kategorikan itu negatif ya, ketakutan atau apapun, karena mereka datang ke sini sementara dia mencari peluang kerja selama berbulan-bulan tidak mendapat pekerjaan, akhirnya dia nganggur, terus pikirannya kemana, itu peluang kejahatan akan muncul, segala cara, menghalalkan segala cara. Ini akan menjadi beban pemerintah kota nantinya. Makanya jangan sampai kita coba bisa melihat angka kriminalitas dan sebagainya, sempat kita lihat kan bersama-sama, begal dan sebagainya. Bayangkan ada mahasiswi Win Sunan Ampel dulu. Makanya kan ini menjadi pembelajaran buat kita. Mari membangun kota itu tidak bisa disematkan kepada pemerintah kota saja, tapi ya di level bawah pun juga harus menjaga secara bersama-sama. Jadi kita pertegas, seandainya memang ada warga yang tidak memiliki identitas jelas, tujuannya tidak jelas, ya kita sudah berkoordinasi pemerintah kota baik melalui Dinsos, melalui Satpol PP akan kita kembalikan ke tempat asal. Oke, baik. Artinya pemerintah siap bertindak tegas bagi mereka yang memang datang ke kota Surabaya. Tidak apa-apa kalau niatnya mengadu nasib, tapi kalau masih tidak ada kejelasan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kota Surabaya, pemerintah siap mengembalikan ke kota asal. Pak Andri, kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, sebetulnya fenomena urbanisasi ini di hari ini lebih keuntung atau buntung untuk pemerintah, Pak? Ya, itu dua perspektif yang sama, bisa untung bisa buntung. Karena kita tidak pernah ada pengalaman di Surabaya itu orang-orang yang memilih tinggal di sepanjang Strand Kali. Nah, apakah mereka mengganggu estetika, mengganggu lingkungan dan sebagainya? Kalau dilihat dari sisi negatif bisa juga. Tapi orang-orang ini pekerjaan yang tanda kutip kasar, yang itu dibutuhkan. Misal dalam pengelolaan gedung, dia jadi cleaning service, jadi apa? Dia memang dibutuhkan dengan tentunya gajinya tidak terlalu tinggi sehingga dia tidak mampu hunian, dia tinggal di bantaran sungai. Jadi itu sah-sah aja. Yang menurut saya itu yang ke depan itu tidak menjadikan kota Surabaya itu human zoo, kebun binatang manusia. Saking padatnya, saking crowdednya ini menjadi ancaman ya, terutama saya sebagai warga kota Surabaya menyampaikan juga pada Pak Goni sebagai anggota DPRD kota Surabaya, ya ini ancaman kita menjadi human zoo, kebun binatang manusia ini akan ribet. Kenapa? Karena kalau mau dihitung murni warga kota Surabaya, kita bisa lihatnya di malam hari. Tapi kalau di siang kita tidak bisa mengantisipasi itu. Dari kota-kota tetangga, buffer itu juga datang ke Surabaya. Misal penduduk Surabaya sekarang hampir 3 juta. Kalau malam mungkin, kalau siang itu bisa 2 kali lipatnya. Belum beban sampahnya, belum kebutuhan lainnya. Itu yang harus diantisipasi oleh kota Surabaya. Jadi kota Surabaya menurut saya jangan terlalu menutup diri atas hal ini. Kita menjadi kota global yang sangat bagus. Cuman ada catatannya. Pertama adalah bagaimana pemerintah baik eksekutif maupun legislatif itu membangun tata kelola reformasi yang adil. Adil bukan sekedar estetika. Kita banyak ketimpangan, bahkan ada masih banyak saluran pembuangan itu yang beberapa kampung tidak dapat memadai sehingga memunculkan banjir dan sebagainya. Terus menjadikan warga lokal itu tetap subjek pembangunan, jadi usulannya dan sebagainya. Dia tidak menjadi objek aja, melibatkan perencanaan kota. Dan kemudian sudah dilakukan juga, terima kasih pada Pak Goni dan semua anggota Dewan yang sudah menghindari pembangunan yang hanya menarik secara visual, tapi sudah mulai konkret dilakukan semua pemerataan dalam pembangunan. Jadi menurut saya itu satu lagi ya, perlindungan budaya lokal itu sudah dilakukan oleh, artinya silakan urban datang ke kota Surabaya, tapi
bagaimana budaya Surabaya masih Tetap terjaga. dan Siap. sebagainya. Menanggapi soal human zoo tadi, Cak Goni, bagaimana artinya pemerintah Kota Surabaya tetap mengendalikan agar jumlah penduduk asli dengan jumlah para penduduk pendatang ini terkendali supaya tidak menjadi beban baik secara kuantiti di Kota Surabaya yang luasnya memang luas tapi justru tidak menjadi human zoo nantinya. Nah, ya makanya kan kita berkaca kepada sebelum-sebelumnya. Jadi tadi sudah diutarakan beban sampah, habis itu belum lagi beban-beban yang lain. Ini kan menjadi masalah tersendiri. Makanya kita tekankan kepada Dispendik Capil, teman-teman Satpol PP, baik aparat penegak hukum yang lainnya, sehingga angka kriminalitas itu yang ada di Kota Surabaya kita bisa tekan sedemikian rupa. Ya kan, kita bisa melihat bagaimana kota ini bisa terjaga dengan baik. Makanya kita berkolaborasi dengan eksekutif maupun legislatif, berkolaborasi sedemikian rupa agar bisa tercipta kota Surabaya yang kalau ngomong konteks kemarin itu adalah kita mau bangun compact city. Compact city. Ya, compact city dalam artian pembangunan ini sudah ketata dengan sedemikian rupa itu di wilayah masing-masing. Jadi kayak semisal kesehatan dan sebagainya, bayangkan kita punya puskesmas yang lebih dari yang sudah distandarkan. Jadi ada kurang lebih 100-an lebih puskesmas. Jadi agar masyarakat kita juga sehat secara lahir, sehingga ketika badan kita sehat ya kita mau melaksanakan apapun kondisinya bisa enak. Apalagi kota ini bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Ini kan pasti menarik, tapi industri mungkin tidak di Kota Surabaya, tapi agak nyerempet-nyerempet ke pinggiran Sidoarjo, ya kan. Nah, maka dari itu belum lagi kalau seandainya ibu kota itu pindah ke IKN, ya kan, bayangkan keuntungan itu kan menjadi hal yang luar biasa, karena tol laut itu ada di kita itu, ya kan. Nah, maka dari itu perlu apa yang telah disampaikan sama Mas Andri ini menjadi evaluasi bersama agar kota ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi sebagai kota metropolis terbesar kedua dari kota Jakarta. Itu yang kita harapkan bersama. Makanya di kepemimpinan kepemimpinan Eri Cahyadi dan Pak Armuji ini sejauh ini on the track dengan baik. Jadi beliau ini menjadi teladan untuk warganya dengan baik. Ya, maka dari itu mari kita support bersama, karena menjaga kota tidak bisa sendirian. Ya, menjaga kota tidak bisa sendirian, dan barangkali bagi mereka yang juga para pendatang datang Kota Surabaya juga diharapkan bisa turut membudayakan budaya lokal, budaya arek dari Kota Surabaya seperti yang dikatakan oleh Pak Andri, supaya juga tidak menggerus kearifan lokal yang ada di Kota Surabaya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Sudah di segmen terakhir, saya ingin langsung ke para narasumber, ke Cak Goni. Cak Goni, butuh waktu berapa lama untuk pemerintah Kota Surabaya agar bisa melakukan pendataan semacam operasi justisi untuk mengetahui mereka yang pendatang ke Kota Surabaya ini memang tujuannya apa, langkah ke depannya apa, dan tujuannya apakah jelas atau tidak? Butuh waktu berapa lama kira-kira, Cak? Ya, sejauh ini sudah dilakukan pendataan terkait dengan bilet arus mudik dan sebagainya. Lebaran juga sudah ada, tinggal disosialisasikan secara menyeluruh kepada 53 kelurahan itu yang ada di Kota Surabaya. Ya, maka dari itu RT RW juga paling tidak harus mendata secara keseluruhan. Jadi warganya itu siapa, dengan siapa, terus dia mau kerja bagaimana, terlepas di situ ada kos-kosan dan sebagainya. Itu harus didata betul sedemikian rupa. Jangan sampai yang kita takuti hal-hal yang tidak diinginkan oleh Mas Andri tadi akhirnya mengganggu ketertiban, ya kan, kenyamanan, keamanan yang ada di Kota Surabaya ini. Jadi kita akan terus mengingatkan kepada eksekutif untuk terus melakukan sosialisasi. Jadi kalaupun nanti kita akan panggil lagi teman-teman dinas nanti mungkin bulan depan perihal persoalan ini, karena ini nanti akan menjadi presiden buruk buat Kota Surabaya seandainya kita tidak mengantisipasi demikian rupa. Jadi belum lagi bulan Juni nanti ada penerimaan peserta didik baru, SPMB, itu pun belum lagi masalah lagi nanti yang kita khawatirkan jangan sampai seperti di kota yang lain jarak antara sekolah diukur pakai meteran dan sebagainya itu. Ini menjadi masalah lagi nanti. Siap.
Pak Andri, kalau tadi dikatakan oleh Cak Goni bahwa pemerintah juga tengah melakukan pendataan, barangkali nanti juga akan melakukan penindakan tegas bagi mereka yang tidak jelas tujuannya bisa dipulangkan. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk mengantisipasi buntungnya pendatang baru menjadi untung? Ya, yang pasti ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh saya secara pribadi mengusulkan baik kepada eksekutif dalam hal ini Wali Kota Surabaya dan kepada legislatif dalam hal ini diwakili oleh Pak Goni. Jadi yang jelas sebetulnya urbanisasi di Kota Surabaya ini ya mau tidak mau tetap ada, kotanya semakin sempit tapi pendatangnya semakin banyak. Maka yang harus dilakukan itu adalah, yang paling penting adalah bagaimana Pak Goni misal itu juga melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah orang yang biasanya urbanisasi ke Surabaya. Artinya kalau itu tidak didukung daerahnya itu ya maju, semuanya akan tetap ke Surabaya. Jadi anggota legislatif itu juga perlu kunjungan kerja ke pendatang yang masuk Surabaya itu yang paling banyak di mana nih datanya, barangkali nanti mungkin orang Surabaya itu yang banyak melakukan urbanisasi, misal orang Pacitan. Ya berarti perlu ada kerjasama itu DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kota Pacitan. Iya. Itu jangan sampai loh. Gimana sih kerjaannya kok semua lari ke Surabaya, apa sini nggak bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mengantisipasi. Termasuk wali kota. Kemarin kan wali kota Surabaya pernah melakukan hal tersebut meskipun belum tahu perkembangannya bagaimana dengan Gresik dan Sidoarjo. Tapi saya kira itu perlulah dikoordinasikan semuanya. Bagaimana pertumbuhan itu yang Surabaya semakin tinggi itu juga diimbangi di daerah lain di Jawa Timur yang pertumbuhannya juga harus tinggi untuk mencegah itu. Yang saya tidak bisa melakukan itu karena apa? Karena kita bukan pejabat itu yang mewakili. Pejabat yang mewakili adalah anggota legislatif dan eksekutif yang melakukan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah sekitar Surabaya. Gitu. Ini tidak hanya pendatang, itu tidak hanya urbanisasi dalam konteks mencari kerja. Banyak masalah lain urbanisasi itu yang suram-suram. Mohon maaf, saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu saya baca berita. Urbanisasi itu juga soal tadi Pak Goni bilang soal kejahatan. Kejahatan di daerahnya nggak ada. Kenapa? Orangnya miskin semua. Potensinya nggak ada ya. Potensi yang besar termasuk prostitusi. Prostitusi itu. Terus kemudian macam-macam yang buruk-buruk itu. Siap. Nah itu yang harus dikerjakan oleh ke depan. Saya berharap yang anggota DPRD Surabaya, DPRD Kota Surabaya kerjasama dengan DPRD Kota manapun, kabupaten manapun yang kemudian MOU salah satu hal tentang urbanisasi jangan sampai itu yang menurut saya yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Siap, artinya perlu ada jalinan komunikasi yang erat antara pemerintah Kota Surabaya dengan daerah-daerah yang mengeluarkan warganya untuk urbanisasi ke Kota Surabaya supaya bisa mengantisipasi langkah-langkah ke depan supaya mereka tidak tetap bertahan di wilayahnya dan tidak datang ke Kota Surabaya. Terakhir, Cak Goni, monggo disampaikan closing statement baik itu bagi warga lokal Kota Surabaya maupun mereka yang baru tiba di Kota Surabaya untuk mengadu nasib. Ya, kami harapkan kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk memberitahu mungkin tetangga sekitar dan sebagainya ketika di tengah kanan kirinya yang tidak diketahui identitasnya untuk disampaikan kepada aparat setempat, kelurahan maupun RT RW sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemangku wilayah yang lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita jaga kota ini sedemikian baik karena menjaga kota ini tidak bisa sendirian oleh wali kota dan sebagainya. Maka dari itu mari bergotong royong menjaga kota ini agar kota ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap. Tanggung jawab menjaga Kota Surabaya ada tanggung jawab bersama dan masyarakat Kota Surabaya juga dengan hal terkecilnya bisa membantu pemerintah dengan cara tadi dikatakan Cak Goni, bisa melaporkan ke RT RW atau ke kelurahan, barangkali jika ada para pendatang yang belum Anda kenal, belum punya identitas supaya membantu pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pendataan agar terorganisir bagi mereka yang datang Kota Surabaya untuk mengadu nasib pasca Hari Raya Idul Fitri tadi. Terima kasih Cak Goni, terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami di Abrik edisi hari ini. Dan pemirsa, saya Oki Arisandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.